kata Nabi, laisa bil mu'min, dia tidak diakui sebagai orang mukmin. Yabitu syab'anan, dia bisa tidur lelap dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, sementara tetangganya kelaparan. Mengapa orang yang tidak berzakat itu azabnya lebih dahsyat? Karena kalau orang tidak sholat, itu hanya hubungan dia dengan Allah. Tapi orang yang tidak berzakat, hubungan dengan Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Berapa fakir miskin yang tidak makan, dia ikut menanggung dosanya. Berapa anak yatim yang tidak sekolah, dia ikut terkena. Berapa masjid yang tidak selesai, berapa jihad dilemahkan, berapa mu'allaf yang tidak tergerak mau masuk Islam. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan akan menuntutnya di hadapan Allah karena dia memakan jatah mereka. Ada orang-orang yang ketika diminta kakinya untuk melangkah ke masjid, sebelum azan dia sudah sampai. Ada orang yang ketika diminta untuk sampai ke Baitullah, setahun 2 kali dia haji dan umrah. Ada orang yang ketika diminta telinganya mendengarkan tausiah, sabar mendengarkan khutbah. Tapi ketika diminta hartanya tidak banyak, 2,5% dari 85 gram yang dititipkan Allah, padahal itu bukan punya dia, itu pemberian Allah. Dia tidak punya apa-apa, pinjaman dari Allah. Tapi karena dia sudah kena penyakit bakhil, penyakit syuh, wa man yuqa syuhha nafsihi, siapa yang menjaga dirinya dari penyakit bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Maka kita diajarkan berpuasa 30 hari lamanya, tidak makan, tidak minum. Puasa mengajarkan lapar. Lapar tidak bisa didefinisikan dengan kata. Lapar hanya bisa dirasakan. Tapi laparmu masih ada batasnya. Sampai azan maghrib kau akan makan, hausmu akan kenyang. Hausmu lenyap, kenyangmu datang. Tapi mereka yang tidak makan berhari-hari, rasakan kelaparan mereka. Tidak hanya sekedar bersimpati, lebih tinggi daripada itu berempati. Tapi zakat tidak bisa kita hitung sendiri, kita bayarkan sendiri, kita ikut perasaan kita. Boleh jadi kita salah, kita tidak sadar. Konsultasikan, tanyakan, kalau pendapatan saya sekian jumlahnya, apakah saya sudah wajib zakat atau belum? Apakah ini dihitung neto, bersih atau bruto, kotor? Berapa yang mesti saya bayarkan? Apakah boleh saya bayarkan kepada saudara, keluarga, istri, anak, kandung? Apakah bisa disejalankan dia dengan membayar hutang? Fas'alu ahla dzikri, tanya ulama. Ada ulama-ulama yang khusus duduk di Badan Amil Zakat Nasional. Jangan kita lakukan sendiri. Banyak umat Islam ketika kendaraannya rusak dia bawa ke bengkel kendaraan. Ketika AC-nya rusak dia bawa ke servis. Ketika handphonenya rusak dia bawa ke tempat orang yang faham. Tapi masalah agama dia betulkan sendiri. Dhalla wa adalla, dia sesat, tersesat dan menyesatkan orang lain. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka sedang beramal, berbuat baik, padahal amalnya jauh dari kebaikan. Satu lidi tidak dapat berbuat apa-apa. Lidi-lidi kecil hanya akan patah menjadi sampah. Begitulah zakat kita, personal, per orang, per kepala, habis dimakan tetangga. Kita hanya memberikan ikan matang, dimakan habis, besok dia akan mengemis kembali. Tapi kalau kita serahkan ke lembaga miskin, milik du'afa, kita makan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tiap hari kita berdoa, waqina adzabannar, Allahumma ajirna minan nar. Tapi ternyata bagian dari daging badan kita itu memang mesti dibakar oleh neraka. Kenapa? Karena kita memakan zakat. Kita tidak bekerja di kantor zakat, tapi kita memakan zakat. Mengapa kita makan zakat? Karena ada hak orang lain dalam gaji kita, ada orang lain yang punya hak dalam kelapa kita, ada milik orang lain dalam padi kita, maka kita keluarkan supaya kita selamat. Zakat mensucikan harta. Khudh, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khudh min amwalihim, ambil harta mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutahhiruhum, untuk mensucikan, wa tuzakkihim, membersihkan mereka.